Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakter tata bahasa Indonesia berdasarkan tipologisnya. Untuk yang pertama, ada tanpa pemerkah waktu. Jadi, penanda waktu dalam bahasa Indonesia yang dilakukan secara parifrasif untuk menghindari keridundanan. Misalnya, Ida makan bubur ayam pagi ini. Adanya keterangan waktu seperti pagi ini sudah cukup memberikan informasi. Untuk yang kedua ada bukan bahasa kasus. Bahasa Indonesia bukan bahasa kasus karena sudah menerapkan urutan kata ketat pada konstruksinya untuk membedakan mana subjek dan mana objek. Yang ketiga yaitu tanpa pemerkah gender. Bahasa Indonesia memang tidak mengenal gender. Gender dalam bahasa Indonesia sesungguhnya merupakan hasil pengaruhan bahasa Sanskerta seperti dewa-dewi, putra-putri, wan, wati, dan sebagainya. Ketidakpekaan bahasa Indonesia terhadap jenis kelamin terlihat lebih sederhana dibandingkan bahasa-bahasa Indo-Eropa. Yang keempat ada tanpa persesuaian subjek dan verba. Bahasa-bahasa Indo-Eropa mengenal persesuaian subjek dengan verba. Contoh, I am smart. He is smart. They are smart. Bahasa Inggris serat akan informasi kala, gender, persona, serta jumlah hingga dilakukan persesuaian subjek dengan verba. Bahasa Indonesia tidak mengenal persesuaian semacam itu. Yang kelima, banyak konstruksi pasif. Konstruksi pasif adalah konstruksi yang menempatkan objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Yang keenam, negasi unik. Bahasa Indonesia mempunyai karakteristik negasi yang unik. Misal, bentuk negasi ya atau tidak dapat menghasilkan pertanyaan yang mengandung jawaban alternatif. Contoh, kamu lapar tidak? Bisa dijawab dengan ya, saya lapar, atau tidak, saya tidak lapar. Yang ketujuh, valensi verba kosong. Valensi adalah kesanggupan predikat itu untuk disertai oleh penyerta lain atau nomina. Bahasa Indonesia mempunyai predikat yang bervalensi kosong. Contohnya, hujan, panas, dan sebagainya. Contoh tersebut merupakan predikat yang bervalensi kosong. Yang kedelapan, verba dengan afiks bervariasi. Dalam bahasa Indonesia, afiksasi cukup berpengaruh. Contohnya, kalimat A, anjing mengejar kucing. Jika afiks men diganti dengan afiks D, menjadi anjing dikejar kucing, maka makna konstruksi sudah berubah. Yang awalnya anjing adalah subjek sebagai pelaku,
maka di kalimat B, anjing adalah subjek namun bukan pelaku. Yang terakhir, preposisi banyak dan unik. Bahasa Indonesia mempunyai preposisi dalam jumlah yang banyak, seperti tentang, mengenai, kepada, ke, dari, di atas, di bawah, dan lain-lain. Preposisi dalam bahasa Indonesia mempunyai perilaku sintaksis yang cukup unik dan menjadi salah satu karakteristik bahasa Indonesia, yakni preposisi yang hadir mensubstitusi sufiks dan preposisi yang cenderung dapat dipindah-pindahkan.